Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang adik-adik, kalau kita sudah tahu bagaimana caranya misalnya menuliskan anggota dari sebuah himpunan, kemudian menuliskan jumlah anggota himpunan tersebut, maka kita akan langsung menuju ke sebuah konsep yang sangat menarik, yang sangat bermanfaat di himpunan. Apa itu? Namanya himpunan bagian. Nah, kalau misalnya kita tulis dulu ya. Nama konsep ini adalah himpunan bagian. Misalnya, kita langsung ambil contoh bendera negara kita tercinta, yaitu bendera Indonesia, maka kita bisa langsung tuliskan warna-warnanya di bendera kita adalah merah dan putih. Kemudian, kalau kita lihat lagi misalnya bendera Malaysia lagi, kita tuliskan warna-warnanya adalah merah, putih, kuning, dan biru. Kemudian kalau misalnya kita lihat juga bendera Saudi Arabia misalnya, dia warna-warnanya adalah hijau dan putih. Kemudian juga bendera Turki misalnya. Turki benderanya juga merah dan putih. Selain itu misalnya bendera Mesir, misalnya kita tulis Mesir, MS supaya berbeda dengan M, maka kita tulis bendera-bendera warna-warnanya adalah merah, putih, hitam, dan kuning. Nah, sekarang adik-adik kita lihat dari sejumlah bendera-bendera ini, maka kita lihat di sini semua anggota dari himpunan I itu adalah dicakup di himpunan M. Betul tidak? Ini adalah M dan P juga adalah anggota dari himpunan I. Maka di sini kita katakan I adalah bagian dari M. I adalah himpunan bagian dari M dan cara menuliskannya adalah seperti ini. Kemudian kita lihat lagi di sini. Kita lihat bahwa I, M dan P juga dicakup oleh bendera Mesir. Maka kita bisa langsung tuliskan juga I himpunan bagian dari Mesir. Himpunan MS. Himpunan I adalah himpunan bagian dari himpunan MS. Karena semua anggota dari himpunan I itu juga dicakup di himpunan MS. Betul tidak? Kemudian kalau kita lihat juga T juga. T, kita bisa katakan T adalah himpunan bagian dari M. Ya kan? T adalah himpunan bagian dari M. Dan T juga adalah himpunan bagian dari MS. Jadi yang namanya konsep himpunan bagian adalah anggota-anggota dari sebuah himpunan, jika dia terkandung juga di himpunan yang lain, maka himpunan yang pertama adalah himpunan bagian dari himpunan yang lebih besar tersebut. Seperti di sini. Di sini anggotanya adalah M, P, K, dan B. Sedangkan di sini anggotanya adalah M dan P saja, di mana M dan P itu sama-sama terkandung. Maka I adalah himpunan bagian dari M. Nah, ini tidak bisa kita sebut misalnya bagaimana ini Kak? Ini bendera misalnya P. P juga terkandung di T. Maka bisakah kita sebut S adalah himpunan bagian dari T? Tidak bisa karena H tidak ada di sini. Ya kan? Nah, kemudian kalau kita lihat juga di sini I anggota-anggotanya adalah M dan P. M dan P itu juga dicakup di bendera di himpunan T. Sama-sama M dan P, nggak ada tambahannya lagi. Ini sama-sama M dan P. Jadi kita bisa katakan bahwa I adalah himpunan bagian dari T. Betul tidak? Karena semua anggota I itu dicakup di T. Ya kan? Tapi secara bersamaan kita bisa katakan, hey, semua anggota dari T, semua anggota dari himpunan T juga dicakup di I. Maka kita bisa katakan T adalah himpunan bagian dari I. Nah, sekarang kita lihat ada dua himpunan. I adalah bagian dari T, dicakup di T. Tapi T juga bagian dari I, dicakup di I. Sehingga kita bisa menyimpulkan, kalau dia I bagian dari T dan T bagian dari I, kita simpulkan himpunan I dan himpunan T itu sama. Dalam artian, anggota-anggotanya sama. Sama-sama mempunyai anggota M dan P. M dan P. Maka kita katakan himpunan I itu sama dengan himpunan T. Maka dari sini kita dapat faedah bahwa yang namanya himpunan, kalau kita sudah tuliskan seperti ini, itu kita hanya melihat jumlah anggota kita melihat
anggota-anggotanya saja tersebut. Kita lupakan bahwa ini kan bendera merah putih Indonesia bentuknya seperti itu, bendera merah putihnya Turki bentuknya seperti itu kan beda, Kak. Ya, memang kita tidak menyamakan, kita tidak sedang membandingkan bendera Indonesia dan bendera Turki, namun kita sedang menyamakan himpunan warna yang terkandung di bendera Indonesia dan himpunan warna yang terkandung di bendera Turki. Maka kita bisa simpulkan himpunan I sama dengan himpunan T. Maka semoga adik-adik dapat faidah bahwa yang namanya kita bisa menyamakan dua himpunan, yaitu suatu himpunan sama dengan himpunan yang lain jika himpunan pertama bagian dari himpunan kedua dan himpunan kedua juga bagian dari himpunan pertama. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.